hanya bisa diselesaikan dengan buat menunjuk siapa yang harus mengerjakannya. Gitu. Ini sederhana ya, paling sederhana. Ya. Pada umumnya solusi tidak mengarah pada menyalahkan, nah ini lebih. Solusi tidak mengarah pada menyalahkan ke orang, tapi bagaimana cara melakukan kebaikan sistem atau Mungkin saya akan bercerita. Sebaiknya seorang pemimpin yang baik itu adalah mengembangkan sistem. Karena dengan sistem kita tidak perlu saling menyalahkan. Justru dengan sistem kita tahu kesalahan kita apa pada masing-masing dan tidak perlu saling menyalahkan, tapi memperbaiki apa yang menjadi kesalahan. Semua orang memperbaiki kesalahan, semua orang memperbaiki salah bekerja untuk memperbaiki karena bisnis proses akan semakin lebih. Jika akar penyebab sudah diketahui, maka segera dikomunikasikan sampai semua. Kalau sudah ada solusinya, jangan biarkan. Kenapa? Karena masalah itu bisa berkembang. Kalau sudah segera diimplementasikan solusinya itu, maka biasanya akan semakin berkembang. Masalah yang besar itu biasanya karena masalah-masalah kecil yang dibiarkan. Utang budaya gara-gara kecil. utang leletik di atas gitu kan. Bunga tiba-tiba jadi karena tidak diselesaikan. Biasanya masalah yang kecil yang tidak pernah bisa selesaikan. Kita tidak mau melakukan hal-hal kecil ini persoalan. Terkadang urusan jadwal sudah ada untuk maintenance AC, tapi orangnya tidak mau melakukan. Sudah tidak, maka itu akan jadi munculan. Bahkan mungkin semakin besar, lama-kelamaan AC-nya sudah tidak bisa diperbaiki. Nah, kopi kosa. Mabuk bakso kan? Bakso. Gizi ini. Marah lo, mabuk. Semangat kan? Pikirannya banyak pemikiran bahasa, fokus membahas. Sehingga perlu dimonitor performance dari implementasi yang di supaya apa? Supaya tidak. Jadi jangan orangnya sudah jelas siap FPS dan sebagainya, jadwalnya sudah ada, tidak kontrol, terus diawasi supaya betul menyelesaikan problem. Terkadang untuk sampai pada akar masalah bisa pada pertanyaan kelima atau bahkan lebih, atau juga bisa bahkan tergantung dari tipe masalah. Metode ini cukup mudah dan bisa sampai pada akar masalah, bukan hanya dikembang saja dan mencegah masalah berulang. Bapak Ibu sering berpikir seperti itu? No. Sering berpikir seperti itu? Sering? Berarti SCD-nya udah benar. Karena skripsi itu makna penelitian skripsi Bapak Ibu harusnya dipahami sebagai cara berpikir. Kesarjanaan itu bukan pengetahuan atau hafalan, tapi modal kemampuan berpikir seorang cendekiawan atau sarjana. Namun masih kena terbuka cara berpikir seperti itu, dipertanyakan lagi kesarjanaan. Karena pendidikan itu harus bermakna, dan orang yang mengikuti pendidikan memahami makna dari proses yang mereka lakukan.
Contoh, kunaon Bapak Ibu S2 butuh ijazah. Apakah sesederhana itu? Nah, S2 S3 teranggus. Sebenarnya S3 teranggus. Karena pikirannya, cara berpikirnya belum sistematis. Mungkin kenapa saya S2? Kalau hanya sekedar ijazah itu gampang. Tapi yang paling utama adalah perubahan cara berpikir kita yang semakin lebih baik, lebih tinggi, lebih besar. Kalau misalnya tiba-tiba naik gajinya karena S2, itu hanya sekedar apa? Tapi juga dibuktikan dengan kinerja kita memang sinkron dengan apa? Dengan problem-problem yang bisa kita selesaikan lebih baik. Itu kalau kita dihargai mendapatkan gaji yang lebih besar, bukan dihargai karena ijazah S2 kan gajinya naik, betul. Tetapi semakin dia bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang lebih baik dibanding sebelumnya, lalu mendapatkan pendapatan yang lebih baik karena bangkunya banyak sekali masalah yang tadinya 10 masalah yang kita selesaikan 20 masalah dalam waktu yang sama, bahkan lebih akurat dan lebih baik. Cara berpikir Bapak Ibunya, makanya kalau ujian-ujian saya itu nanti ujian ya, yang saya akan uji adalah seperti Bapak Ibu. Pertanyaannya, bagaimana menurut Anda? Saya tidak senang dengan hafalan ya, tapi bagaimana menurut Anda? Jadi analisis bertanya tentang cara berpikir dan kita lihat proses berpikir seperti apa. Apapun hasil dari jawabannya itu adalah hasil cara berpikir. Itu straight, sudah tersusun rapi, tidak atau ajaran-ajaran lain. Jangan takut kenal, tidak punya pola yang terlihat sistematis. Makanya namanya saya kok biasaku agak-agak maksa kalau misalnya menjadi skripsi itu lebih senang menekankan penelitiannya melalui kuantitatif, bukan kualitatif. Karena untuk membekali anak S1, apalagi pertama kalinya mereka mencoba untuk membangun cara berpikir pada saat kan ketika mereka kuliah mata kuliah ditanya ambil semester ini 5 mata kuliah, masuk semester 2 10 mata kuliah, 8 mata kuliah, semester 3 mereka tanya apa hubungannya bahasa Inggris dengan matematika, apa maknanya buat Anda, kan ditanya penuh seolah-olah semuanya seperti terpisah. Tapi kalau misalnya orang sudah mulai berpikir bahwa seluruh konteks ilmu yang dipelajari adalah body of knowledge untuk wujud kompetensi seseorang, kenapa saya belajar tentang metode belajar kenapa saya belajar tentang perkembangan guru, kenapa saya belajar tentang psikologi perkembangan anak, namanya itu adalah pengetahuan umum. Sebetulnya saya tersambung kenapa saya belajar bahasa Indonesia, kenapa saya belajar bahasa Inggris, membekali apa, tujuannya apa, kemampuan misalnya untuk mengakses berbagai literasi yang berbahasa asing, untuk kemampuan komunikasi, kenapa belajar bahasa Indonesia, untuk menjadi contoh teladan guru yang menggunakan tata bahasa yang baik untuk peserta didik. Kenapa? Konteks guru dan kompetensi harus menjadi teladan pada kompetensi kepribadiannya. Nah, itu kan wujud dari anatomi keilmuan, wujud sehingga apa? Ini mereka nggak paham ketika ditanya seperti itu saja masih bingung. Mana belajar bahasa Inggris? Mana belajar bahasa Indonesia? Hubungannya apa? Karena memang di kepalanya tidak tergambar sebuah skema yang dia bisa pahami maknanya dari apa yang kita dalam proses belajar. Nah ini yang disebut dengan deep learning, konsep yang lama sebetulnya. Deep learning. Jadi memahami keterkaitan dari berbagai fenomena
berbagai hal yang ada dalam kehidupan mereka. Kenapa hujan? Kenapa ini? Kenapa saya dibenci orang? Dia tahu. Ada beberapa alasan, dia paham. Orang itu dibenci, orang itu boleh aspek. Saya ada di mana? Saya diagnosis diri saya seperti apa dan sebagainya. Jika dia bisa memperbaiki, cari resolusi baru untuk memperbaiki diri sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya terbangunlah personal branding. Dipahami dengan orang. Karena itu tadi pemaknaan yang ada di dalam kepala kita. Nah ini contoh saya lagi ya. Ada misalnya ada sebuah SIM yang berjalan, IPK-nya baik, tesisnya kan tidak tepat waktu, lama studinya panjang, banyak ya. Mungkin di antara Bapak Ibu nanti ada yang jadi kuliahnya selesainya 3 tahun, 4 tahun, jadi sekaya gitu kan tinggal semua. Atau misalnya nilainya semuanya, lulusan S2 ini dalam konteks manajemen layanan pendidikan. Orang rata S2 di sini itu 2 tahun. beres 10 tahun. Di sini misalnya juga ya. Yang lain keluar. Misalnya 3 tahun, ada apa ini? Pertanyaan. Oh, ketahuan. Karena rata-rata mahasiswa itu banyak sekali yang mengulang mata kuliah. Kenapa? Karena ada kebijakan bahwa nilai yang akan diakui adalah nilai yang tertinggi. Ada mahasiswa yang nilai mata kuliahnya B tidak puas, maka dia ambil lagi mata kuliah tersebut untuk bisa mendapatkan nilai A. IPK-nya tinggi-tinggi sih gitu ya. Oh, benar. Tapi kok sekolahnya karena CPRS gitu, tidak tepat waktu. Karena kebijakan tadi. Nilai yang akan diakui dan masuk di dalam kelas nilai dan nilai yang tertinggi. Dan peraturan ketahui akar masalahnya adalah nilai terbaik yang digunakan dalam perhitungan IPK. Oke, IPK-nya tinggi-tinggi karena memang nilai terbaik. Yang akibatnya apa? Mahasiswa mengambil lagi mata kuliah, mengakibatkan apa? Jumlah kelas semakin membengkak, beban dosen semakin meningkat. Lalu juga karena mata kuliah ada praktikum, jadi beban praktikum semakin meningkat. Lalu apa? Uangnya terbatas karena jumlah kelas semakin dilebarkan. Akibatnya seperti karena akar permasalahan sudah ketahuan, kita cari solusi. Udahlah, jangan nilai tertinggi yang diakui, tapi nilai terakhir yang diakui mikir 2 kali tak mahasiswa. Saya ambil lagi dengan nilai A. Kalau ini akhirnya nilainya malah jadi C. Ini saya jadi dengan nilai itu. Ini apa? Mungkin tidak akan kontrak ulang lagi mata kuliah itu kalau sudah mendapatkan nilai. Jadi nilai terakhir bukan nilai tertinggi. Ini misalnya satu solusi. Hanya oke, begini, buatlah kebijakan perhitungan pengakuan terhadap nilai itu bukan nilai tertinggi tapi nilai terakhir yang ditempuh. Sehingga selesai masalahnya. Ya, kebijakan diperbaiki dengan kebijakan yang lebih baik. Coba Bapak Ibu pikir hari ini sistem pendidikan berbagai kebijakan yang lampau, perbaikan dan kebijakan yang akan datang, kira-kira apakah akan terjadi perombakan kebijakan yang lama terkait dengan sistem pendidikan atau tidak? Tapi karena kemudian kemana? Jadi gini ya Bapak Ibu, ibadah pemimpin itu bukan kuasa haji yang lebih besar,
saya belum wajib. Tapi ibadah pemimpin yang paling besar adalah membuat kebijakan yang memberikan berkah dan maslahat dan kebaikan bagi banyak orang. Kekuasaannya. Jadi memberikan kebijakan puasa, ini puasa, ini yang kebijakan sebenarnya itu lebih berpengaruh bagi puasa mati tidak serangan ini yang bantu 1 tahun. Tapi ketika membuat kebijakan yang baik, mereka akan lebih oke, kepala dari yang lebih panjang dan sebagainya. Jadi pejabat malah orang ibadah mah jadi kebijakan mikir aja masyarakat supaya lebih sejahtera. baik, lebih sejahtera, membangun kehidupan yang lebih baik. Tapi saya menulis dulu lah. Bikin kebijakan supaya lebih gede dibanding tadi ya, pengalaman kan gitu ya. Pelatihan. Tahu saya, bukan itu saya bikinnya kayak gitu. Saya nggak tahu ya. Kalau menurut saya harusnya pemimpin itu ya ibadahnya adalah kesempatan buat kebijakan, beri contoh yang baik pada masyarakat. Nah itu apa? Ya strategi pejabat besar yang kapitalis oleh segala macam. Yang pada paling manfaat ketika dia menjabat dan kekuasaan membangun dalam sistem yang bisa dibahasiakan untuk semakin berdampak positif, benefit manfaatnya. Nah ini mungkin cara masalah solusi buat kebijakan, lalu juga harus dikontrol dong, diawasi supaya komunikasi ini bisa berjalan dengan baik. Nah ini dari salah. Oke, nah ini contoh misalnya kajian-kajian tentang kenapa tak mutu lulusan tentang banyak sekali penelitian dalam berbagai komunitas mereka, penelitian riset yang dilakukan. Pertama, terkait dengan persoalan kompetensi guru rendah. Biasanya guru tidak terdidik dengan baik. Kualitas guru itu sangat tergantung juga kualitas pendidikan guru. Sekarang pemerintah ada nggak upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan guru? Memang itu untuk ya menambah lubang yang sudah terjadi gitu ya, karena sudah jadi guru kan. Kalau sebelumnya mah tidak. Kalau orang yang jadi guru yang perbaiki kualitas pendidikan calon. Kita sering dengar ya, salah satu persoalan di Indonesia itu adalah kualitas pendidiknya. Maka harus dibuatlah berbagai program-program terkait dengan peningkatan kualitas lembaga pendidikan gurunya. Juga kadang-kadang terkait dengan kalau misalnya pendidikan guru harus S1. Nah, kalau S1 ya, berarti guru yang dihasilkan di proses pembelajaran kesarjanaan itu juga terkait dengan kualitas dosennya. Sarana prasarana yang itu tersambung. Wah, jauh sampai di ujungnya. Lalu kalau kita mau cari persoalan di Indonesia ya, kalau saya kemarin juga untuk hitungan duitnya, ujungnya ke situ, banyak saya berpikir ke sana. Kalau persoalan di Indonesia yang paling bermasalah adalah persoalan pembiayaan pendidikan. Negara belum mampu mensupport pembiayaan pendidikan yang yang kedua, support pemerintah dalam pembiayaan pendidikan banyak hilang di dana atau digulirkan dalam bentuk program-program yang tidak efektif atau tidak efisien. Karena
yang keluar, tapi dampaknya tidak bisa diukur dan jarang sekali dampak dari program yang sudah dilakukan pengukuran. Contoh yang kelewat saja begitu banyak bos sudah tahun berapa tuh? 2006 ya kebijakan bos itu. Tapi kok IPM Garut rata-rata pendidikannya cuma 7%. Bang, kira-kira persoalan ada yang mikirin? Padahal bosnya ngetingkat SM SMP asli kan menengah atas. Tapi kenapa lama rata-rata pendidikan kita itu 7,4? Why? Oh, Bapak Ibu cari masalah masuk diskusi kira-kira apa ya? Itu realitas. Fenomenanya rata-rata pendidikan kita 7,8 masalah. Kalau bisa bicara. Padahal kalau kebijakan pemerintah sudah membackup pendidikan gratis sampai ke SM. Cuma kira-kira masalah seperti itu. Kenapa orang tua tidak tertarik dengan anak sampai ke dinas sekolah atau menyelesaikan di SMP? Kenapa ini, Pak? Ada apa ini? Ya? Programnya sudah banyak duitnya sudah disiapkan, tapi kok tidak sesuai dengan harapan. Bos itu kan tujuannya untuk pertama pemerataan pendidikan, yang kedua peningkatan rata-rata lama pendidikan, benar nggak? Wajar untuk menunggu, wajar belajar kan gitu semua. Tapi kenapa kok wajar itu wajib belajar itu tidak? Ingat nggak ya, kalau salah peraturan wajar Dikdas itu udah hampir 20 tahun yang lalu ya, dan itu mendorong akhirnya membuat program bantuan operasional berubah tidak banyak perubahan. Puluhan tahun yang lalu loh kebijakan itu pernah diukur, pernah dijadikan dipikirkan untuk dicarikan solusinya supaya ini sesuai dengan target capaian-capaian. Ada yang paham, tidak mikir seperti itu, sibuk urusan masyarakat. Di pemerintah cuma pakai itu kepentingan kelompok atau golongan, bukan itu kepentingan masyarakat banyak. Nah itu inefisiensi dalam atau kalau Pak Prabowo bocor. Sehingga nilai manfaatnya tidak terasa. Mutu lembaga pendidikan guru rendah, kan? Anggaran yang tidak memadai, penerima negara rendah, iya. Anggaran yang tidak memadai karena penerima negara rendah. Lalu juga ada persoalan-persoalan korupsi. Sakas, korupsi beli, motor korupsi beli. Ujung-ujung nama kita sepadu di tengah selektif di korupsi beli. Maka ketika kita ukur, jadi sesuai dengan target-target yang harusnya tercapai dan tidak pernah ada perangkat kontrol. Ini manajemen ya. Ini dalam konteks yang besar. Kalau dalam lembaga pendidikan kita, yang ada di tempat kita ada organisasi pendidikan, ini kan sudah ada. Tuh contoh misalnya, mutu lulusan rendah kenapa? Salah satunya partisipasi orang tua siswa rendah. Karena orang tua tidak tahu program sekolah. Kenapa tidak tahu? Tidak pernah diajak rapat oleh sekolah. Atau manajemen sekolahnya tertutup. Lalu sekolahnya tidak bisa menjadi jelas. Kenapa? Programnya tidak pernah diajak, diobrolkan karena memang dia tidak punya program, bahkan tidak punya rencana. Kamu gimana copy paste?
Kamu diajak ngobrol, tidak pernah kemampuan memimpin kepemimpinannya rendah. Ini persoalan-persoalan yang katanya kalau bukan hanya kemampuan kepemimpinannya rendah juga, tapi akhlak pemimpinnya juga yang bermasalah ya. Banyak kan yang jadi kepala sekolah itu berkaya diri sendiri, karena sekolah kan diberi waktu itu biayanya begitu besar dari pemerintah. Dari ngomong di sekolah-sekolah negeri, karena bisa sekolah juga gaji jadi pikiran untuk pemerintah menggaji, ya sarana prasarana jadi pikiran dan sarana prasarana juga yang jadi tanggung jawab pemerintah. Ya. Tapi ya harus sudah jadi Kapolri dan sebagainya. SPP lagi lain mahal dan sesuai SPP mah. Iya. Cuma dikumulasikan 10 tahun bayar 15 juta, 20 juta yang saya tahu ya. Dan itu dibayar lama. Untuk menggunakan apa? Untuk sekolah. Wali jenis jelas ya kemarin apa? Ahli kelas tuh. Coba kalau misalnya dikasih tahu ini dana dibutuhkan sebagai transparan dan sebagainya, kita ngasih karyawan bersama komunitas sekolah untuk mendukung proses sangat caranya terbuka dan sebagainya. Itu kalau ada yang sekolah tutup. Tadi saya bilang kalau bapak ibu mau mengembangkan ibu itu sudah terbuka lah, ada ngobrol orang tua itu berbagai program. Apa banyak orang yang ikut terlibat dan berpartisipasi. Saya bilang ini, nah itu juga mutu. Kalau material rendah, bapak ibu begini ya. Yang juga pernah cerita, kalau ngomongin dignity, martabat bangsa kita. Ini saya pernah ngomongin disiplin aja. Sampai tingkat S2 lagi masih masalah. Padahal karakter seperti itu, perilaku seperti itu harus selesai ketika usia ini. Gini Bapak Ibu, kamu SD sudah tuntas, masalahnya kan berlanjut ke SMP. SMP kan tuntas mau PR. Pembangunan karakter tidak tuntas, habis ke SMP, terus ngomongin lain, iya terus gitu SMP tidak tuntas, tidak sesuai dengan capaian lulusan, dengan berbagai kemampuan dari semua kompetensi, attitude, perilaku, pengetahuan dan keterampilan, masuk SMA, masuk perguruan tinggi, masalah tinggi, nawan coba tanggung jawab, disiplin, bikin kayunya. Kenapa? Karena itu kalau tidak tuntas, persoalan di tingkat pendidikan yang bawah itu akan menjadi masalah yang semakin menumpuk di tingkat atas, semakin menumpuk di tingkat atas, semakin lebih besar. Maka pemerintah sebetulnya harus memikir karena konsep masalah itu muncul cuma dari akarnya. Kalau kita ingin punya masyarakat yang disiplin, masyarakat yang jujur, perhatikan di pendidikan dasar, karena pembangunan karakter secara psikologis selain pengetahuan harusnya dimulai dari dasar yang paling awal. Menciptakan manusia, mengembangkan manusia yang punya motivasi dan semangat, mengembangkan manusia yang tahu diri, sopan, menghargai orang lain, kan itu bukan apa? Bahkan tidak tahu ya. Contoh seperti itu. LGBT sekarang begitu banyak. Banyaknya di Unigagi banyak mahasiswa pelana itu, mahasiswa juga awal-awal tidak jelas.
Bisa diomelin tuh jadi mahasiswa? Tidak bisa. Kenapa coba? Karena di PAUDna tidak pernah diajarkan oleh orang tua di TK konsep tentang mengenal jenis kelamin, membangun kesadaran. Ada itu di dalam PAUD itu. Dari awal itu dia harus tahu kunaon aya cacing anak kunaon gitu. Kunaon aksi itu mah cacing. Jadi paham, oh saya itu perempuan, oh saya itu laki. Itu di mana? Di PAUD kita. Nah di PAUD terberes, masuk SD terberes oke. Karena memang tidak dipelajari di SD itu tidak ada mengenal kesadaran jenis kelamin. SD tahu karena tidak ada. Ada sekali waktu itu mah bagian PK cenah. Di SD tidak diperbaiki. SMP tidak diperbaiki, SMA sampai ke perguruan tinggi tidak diperbaiki. Karena basisnya dari awal. Nah itu pentingnya, krusialnya. Jika permasalahan pendidikan, terutama di tingkat bawah, tidak sesuai dan masih menghasilkan PR baru, karena tidak tuntas tadi, itu menjadi masalah yang pada akhirnya tidak selesai. Contoh, banyak anak hari ini tidak mau sekolah, itu mungkin juga salah satu kenapa di Garut cukup ada. Dipaksa aku kalau tak mau sekolah. Ada apa? Bisa jadi memang atmosfer akademik tidak menyenangkan bagi mereka. Guru negara, suasana akademiknya membosankan, ya, tidak memberikan keleluasan untuk melakukan inovasi, kreativitas, segala sesuatu yang akan disalahkan, ditabrak. Ya ini apa? Ya. Ini mama, tapi mama mau misalkan budak dari ibunya, ayah ibu bukan siswa mama, salah sekolah mereka, budak mereka. Kenapa kok sekolah tidak menyediakan atmosfer yang menyenangkan? Malah lebih senang mereka di luar sekolah. Udah bau. Apa? Dicaplah yang bermasalah adalah anak, bukan sekolahnya. Yang masalah itu sebetulnya sekolah. Saya punya anak, mau memang harita sempat pusing saya jadi nalina. Kelakuan naon, kawaret, gimana waret sebenarnya? Alhamdulillah bisa saya. Lupa ke waret. Dan apa dulu kalau dia keluar? Awalnya kawanet, udah aku bantu. Amar kawanet susah. Apa itu masalahmu? Saya tanya. Oh, kenapa kamu nggak sekolah? Dan jam bos ngapain? Tidak kos. Akhirnya ngapain? Gak sekolah banyak jam kos. Udah saja berikut. Gitu. Bahkan perilaku itu sampai ke SMA itu. Maksudnya kalau SMA sudah mulai sidik ya, karena dia daripada mani kawannya, mani ke sekolah, les kedua. Dan kebetulan saya minta ke depan lesnya, tolong kapanpun dia datang harus layani, karena orang ini pengen segera tahu. Ketika masuk ke sekolah, jam 7, jam 8, jam 8, gak jelas. Langsung ke tempat les, ini diajarin guru les. Oh, orang tua, gurunya telepon. Hari ini baru kemana? Masa pula cerita ini mereka bener-bener di tayangan pernah. Oh, di tempat les ditanya. Dan dia mau dipanggil. Dan ngapain saya di sini? Saya belajar di tempat les. Kalau di sini jam terus. Belum ada. Masuk ke politik. Saya ngomong sini. Nah, langsung mengambil jalan kos. Hanya kita udah jalan kos ya. Baik, persoalan apa lagi puasa?
kaya lebih kompleks lagi masalahnya. Kita sebagai orang yang mengelola lembaga pendidikan, jangan salahkan anak, yang salah kita sebetulnya dosa pengelola pendidikan. Itu dosa orang kabehnya, misalnya guru SMA, dosa guru SMA kabeh itu guru enak bukan dosa tak. Jadi akhirnya menjadi karakter. Iya sama, itu sama pendidikan juga. Problemnya selalu sebuah fenomena besar. Kayak hari ini kan pemerintah ketika misalnya terjadi tawuran, coba ambil tanah makanan mudah mah kepala sekolah memang nah bisa mudah kamu keluar di tawuran. Ada di jam belajar, ada di bawah tanggung jawab kepala sekolah harus salah. Udah kok salah kepala sekolah misalnya itu tanggung jawab kepala sekolah dan guru-guru dalam bergizi kontrol mengawasi memastikan bahwa sebenarnya tapi bukan bisa sampai berarti nggak ada kontrol nggak ada. Nah pinternya salah rumah mudah kalau tadi ke sekolah supaya berubah tidak guna objektif efektif sekolah kemudian kalau juga kadang-kadang sekolah juga orang misalnya balik ke kekhawatiran kalau sekolah ibu udah belum diterima kan cita-cita kan di ini ada supaya budak bisa lebih baik. Ini persoalan ya. Ini banyak soal ini banyak pendidikan boleh itu bosnya dimulai pendidikan boleh di sini penelitiannya di sini tentang kebijakan tentang motivasi guru tentang partisipasi tentang pengawasan prasarana tentang misalnya ya kedisiplinan di kawan kehidupan tentang kompetensi guru. Kita lanjut. Nah ini ada model sebuah cara berpikir analisis dari persoalan yang muncul dan melihat dan memilah-milah masalah-masalah yang muncul. Kenapa ini terjadi? Juga tema-tema terkait dengan masalah kita coba dipilah-pilahkan, dipisah-pisahkan, dan setiap kelas itu tentunya pasti akan memiliki masalah-masalah yang berbeda-beda. Satu, dua, tiga. Nah, ini nyambung dengan pembiayaan pendidikan nggak? Proses menyelesaikan soal itu guru kompeten. Ada program kemudian pelatihan melakukan guru diberi dalam bentuk pelatihan atau seminar untuk memperkaya kemampuan kompetensi guru gratis dari biaya yang punya biaya juga. Nah ini konteks RCA yang mencoba dikaitkan dengan model analisis atau berbasis LRISE. LRISE ini kita lihat ini ya, apa itu gejala fenomena masalah ditunjukkan dalam konteks tulis. Akar masalahnya sebagai rangkuman masalah yang sudah diidentifikasi tidak sekali menggunakan pertanyaan. Lalu kita coba hubungkan dengan model berbasis RISE. Itu L-nya itu leadership, R-nya itu relevansi itu lengkap ya. Relevansi dengan akal dengan persoalan itu ada relevansi, lalu juga itu A itu atmosfer akademik, suasana apa? Lalu I-nya apa?
internal manajemen. Jadi masalahnya mencoba ketika internal manajemen, kalau ini sustainable, berlanjutan, dan kalau ini efisiensi atau produktivitas. Persoalan yang muncul dideteksi apa, akar masalahnya diketahui apa, dikaitkan. Ini keterkaitan yang sangat tinggi dengan persoalan, misalnya relevansi buat X-nya 3, kalau ini X-nya 2, kalau ini misalnya persoalan masalah manajemen, ada kaitannya dengan manajemen, tapi terkait ini 3. Dan kalau kita jelaskan mana dari isu-isu strategis dalam manajemen pengelolaan lembaga kita yang paling bermanfaat. Banyak sekali di persoalan kepemimpinan, solusinya naon tak. Banyak sekali di persoalan atmosfer akademik, kira-kira apa yang nanti juga kita dari data ini kita bisa kembangkan menjadi sebuah analisis yang rinci. Oke, ini adalah kelemahan kita di sini, potensi bahkan rinci dari setiap masalah dan akar masalah itu dimunculkan sehingga menjadi kajian SWOT bisnis kita. Kalau begitu bagaimana opportunity dan kekuatan kita digabungkan menjadi solusi itu menutupi kelemahan kita. Dan banyak sekali melakukan tesis menggunakan RCA berbasis analisis, SWOT analisis yang berbasis analisis. Sudah ketemulah solusi. Bahkan banyak sekali digunakan untuk berbagai pengembangan kebijakan pendidikan, kebijakan pemerintahan. Karena kajian-kajian ini sangat baik sekali untuk mengembangkan perencanaan strategi yang lebih, karena akan dibacakan pada persoalan-persoalan yang betul-betul akurat datanya dan lalu bagaimana solusinya melakukan perbaikan. Nah, oke. Ada yang disebut dengan benchmarking atau benchmark itu bagaimana tingkat kinerja yang diambil sebagai standar sebagai praktek atau usaha atau program yang mengembangkan hasil kerja bermutu tinggi dan diperoleh melalui proses kinerja yang sempurna atau the best practice. Tapi ini sudah bisa ukuran. Kalau benchmarking sendiri adalah proses pembandingan, identifikasi, belajar, mencoba untuk melihat menggunakan praktik yang terbaik dalam rangka melakukan perbaikan institusi yang berkelanjutan atau sustainable. Juga melakukan proses pengukuran yang sistematis. Benchmarking juga digunakan memberikan arahan manajemen dalam pemanfaatan sumber daya manusia, sosial, dan persoalan. Ada satu lagi yang lewat persoalan problem yang biasanya muncul itu biasanya terbagi dua hal dalam konteks pendidikan. Pertama, biasanya persoalan individual, yang kedua adalah persoalan sosial. Kita juga harus bisa pisahkan mana yang menjadi persoalan individual dan mana yang menjadi persoalan sosial. Terutama dalam konteks misalnya mengembangkan melalui RCA ini bisa menemukan akar masalah yang bisa disolusi. Karena apa? Penanganan persoalan-persoalan yang individual lah. Jadi bukan ketika fenomena ada satu hal yang seperti itu lalu dianggap menjadi sebagai sebuah persoalan sosial, tidak seperti itu. Kalau persoalan individual ya ditangani individual gitu ya. Lalu solusinya juga individual. Tapi kebanyakan kita tidak bisa memilah-memilih atau memisahkan. Ini sebetulnya persoalan individual, persoalan sosial. Seolah-olah satu kejadian ini adalah persoalan semuanya seperti penggalian data yang akurat,
mendapatkan berbagai informasi dan mengolah informasi jadi penting. Ya, kita tidak terjebak hanya karena satu kasus lalu menjadikan itu jadi fenomena sosial. Atau mengabaikan fenomena sosial yang lebih bahaya karena menganggapnya sebagai sebuah persoalan kejadian yang dua. Kalau Bapak Ibu ada yang mau tanya? Saya mau tanyakan. Kalau benchmark sama benchmark itu di dalam perbedaan letaknya di mana atau lapangannya? Kalau dalam bahasa Inggris benchmark itu satu. Kalau benchmarking itu adalah Yang sadar. kalau benchmark itu ya penamaan sesuatu ya. Nah benar. Jadi proses kalau benchmark kita ada proses. Kalau benchmark itu kan ya. Tapi gini Bapak Ibu, biasakan kita melakukan brainstorming, benchmarking untuk mencari cara yang paling baik. Pertama tadi, two hand better than one. Dua kepala lebih baik daripada satu kepala. Artinya apa? Ya benchmarking di sana. Pengambilan keputusan sendirian, tapi juga melalui proses mendengar. Oh, udah selesai nih ya? Sampai jam berapa ya? Sampai 40. Lalu kita semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita ketemu lagi nanti di Wadah Maghrib ya. Iya. Siap Pak. Siap. Mohon Dayana, semoga sehat selalu. Saya sama buat Bapak. Material yang bisa